Stand up please. Bleeding. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Kita senang bisa bertemu dengan kalian semua pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita minta salah satu dari kalian berdiri dalam doa. Silakan, Teddy, bisa berdiri kita dalam doa. Terima kasih Teddy untuk doanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia, coba kita berdiri, kalian berdiri dulu. Kita relaksasi otot gerakan. Masih benar nih, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran ini, kita mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir atau semuanya hadir? Semuanya hadir ya? Ketua kelas semua hadir? Semua hadir. Oke. Baik, kalau semua hadir, berarti Mister juga lebih semangat untuk mengajar pada siang hari ini. Anak-anak, sekarang ini pemerintah lagi mengajarkan tentang profil pelajar Pancasila. Pernah mendengar? Belum pernah dengar? Belum ya? Oke. Kita ada satu video tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kita minta kalian untuk kalian silakan menyimak video ini. Lalu setelah ini kita akan minta kalian menanggapi isi dari video ini. Paham? Jadi kalian silakan simak video ini. Setelah itu, Mister akan minta kalian untuk memberikan tanggapan dari video ini. Halo pelajar Pancasila, kamu pasti masih ingat dong? Untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita harus memiliki 6 nilai. Salah satunya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adik lagi mempraktekkan nilai jadi profil pelajar Pancasila yang baik. Salah satunya yang menjaga lingkungan ini, Bu. Pelajar Indonesia yang beriman. Nah, demikian video profil pelajar Pancasila. Nilai Pancasila, terutama kami sebagai siswa, bagaimana bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bersekolah, dalam keluarga, dan dalam lingkungan masyarakat. Adalah menjadi seorang anak yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita hari atas hari, baik itu dalam hal-hal kecil sekalipun. Terima kasih, mari kita berikan aplaus. Kita akan lanjut pada materi. Nah, seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang pengertian ceramah, ciri-ciri ceramah, jenis-jenis ceramah, lalu perbedaan ceramah, pidato dan khotbah, dan memahami atau menemukan informasi dan permasalahan aktual yang terdapat dalam ceramah. Nah, sebelum kita masuk dalam pengertian ceramah, kita mau bertanya dulu. Adakah dari kalian yang pernah menonton atau melihat atau mendengar orang berceramah? Dari ada yang mendengar, melihat, menonton. Kira-kira pengertian ceramah itu apa? Ini penting nih. Pengertian ceramah. Ada yang bisa sudah melihat, menonton. Kira-kira pengertian ceramah itu apa ya? Ya, silakan Umbu. Menurut saya itu ceramah seperti seorang atau orang yang menyampaikan pesan, menyampaikan informasi di depan umum. Oke, jadi menurut Umbu, ceramah itu adalah seseorang menyampaikan informasi di depan umum. Yang dimaksud dengan ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi suatu informasi seperti yang tadi disampaikan oleh Umbu dan Salmon, pengetahuan dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Dan selanjutnya,
kalian akan tampilkan satu video, lalu kalian akan menemukan kira-kira informasi dan permasalahan aktual apa yang disajikan dalam video tersebut. Pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya posting hal yang manis. Segalanya menjadi mungkin di era serba digital, anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus memintal. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani, jikapun jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur, ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab, tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis segala yang mustahil. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Nah, kita mau minta kalian untuk memberikan tanggapan. Kira-kira informasi apa atau masalah apa yang dimunculkan di dalam teks video tadi? Kita mau dengar pendapat dari Jupita dulu. Silakan Jupita, apa yang kamu dapat di kita? Informasi apa? Sebenarnya kita sebagai generasi muda, sebagai orang yang akan memimpin bangsa kita adalah kita harus lebih mengembangkan kreativitas. Jangan hanya kita aktif di media sosial dengan gaya-gaya kita yang kurang membangun, tapi bagaimana kita harus saling membangun, terutama dalam penggunaan media-media yang ada di media sosial. Baik, terima kasih Salmo. Ada lagi yang memberikan tanggapan terhadap isi informasi yang disampaikan melalui video tadi? Oke, silakan Umbu. Jadi tanggapan saya yang pertama, kita itu membahas soal masalah juga yang punya pemain dan mau membahas kreativitas dan juga hanya berjanji. Nah di sini nilai yang saya dengan kita ingin disampaikan dari video tersebut adalah anak muda ini adalah tambahan juga segala sesuatu yang menjadi harapan bangsa itu untuk dirinya. Jadi anak muda itu tidak boleh untuk hanya main-main dan juga hanya membiarkan kreativitasnya terbuang besar, karena kreativitas itu ide itu mahal. Jadi bagaimana sebagai generasi penerus bangsa kita harus mengembangkan kreativitas dan juga tinggi dan Terima kasih buat Umbu. Mari kita berikan aplaus untuk semuanya. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembagian kelompok. Kita akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Lalu kita akan memberikan kalian satu contoh teks ceramah. Lalu kalian diminta untuk mengidentifikasi informasi apa yang terdapat di dalam teks ceramah yang kalian baca. Oke, silakan dikerjakan. Kita mau mengecek bagaimana ada mengalami kesulitan kelompok netara. Pas ya. Umbu, bagaimana Umbu? Ini topiknya tentang apa? tentang globalisasi. Oh, globalisasi. Apa yang kamu paham atau tangkap tentang globalisasi? Tentang globalisasi perubahan Tidak. Kamu sepakat dengan adanya perubahan atau globalisasi? Nah, untuk dia punya positif adalah positif saya tempat mana negatifnya juga lumayan buat saya.
habis. Jadi selanjutnya kalian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Suaranya bisa kuat ya. Oke, sekarang. Jadi jawaban yang nomor 1, hal apa saja disampaikan oleh ceramah dalam ceramah tersebut, yaitu yang pertama. Hal apa saja yang dipengaruhi karena arus globalisasi? Kelompok mana? Oke, silakan kelompoknya nanti. Yang ketiga, apakah dampak yang terjadi dari perubahan arus globalisasi itu apa saja? Silakan kelompok. Oke, silakan kelompoknya David. Jadi yang Bagaimana sikap kita sebagai pelajar terhadap globalisasi yang terjadi? Dan sikap kita sebagai seorang pelajar yaitu kita harus pandai dalam mengambil nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai negatif dari arus globalisasi. Dan terakhir, simpulkan apa yang disampaikan teks tersebut dalam memberikan solusinya. Oke, kelompok terakhir. Oke, kelompoknya Umbu dan Yohanes. Silakan. Jadi dari teks tersebut, dari teks ceramahnya, kami mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai masyarakat yang baik kita harus menghadapi pengaruh globalisasi dengan mengambil nilai-nilai positifnya dan juga membuang nilai-nilai negatifnya. Terus kita harus menyaring baik-baik dampak dari globalisasi itu ke dalam kehidupan kita supaya tidak bertentangan dengan norma-norma yang terjadi. Terus sebagai tambahan, karena globalisasi mempengaruhi budaya, maka kita harus melestarikan budaya kita sendiri. Jadi budaya-budaya dari luar kita harus imbangi dengan kita juga mencintai budaya-budaya kita. Tepuk tangan. Sebagai pelajar, apalagi sebagai anak-anak Pandega Jaya, kalian harus mampu menyaring mana informasi yang baik, mana yang tidak baik, mana berita-berita yang tidak baik dan berita-berita yang baik. Selanjutnya kita masuk di bagian penutup. Mister akan meminta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Nah, Mister ingin meminta kalian untuk menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari. Kita mulai dari Umbu dulu. Umbu, apa yang kamu telah ketahui tentang teks ceramah atau ceramah? Jadi yang saya ketahui tentang teks ceramah ada teks di mana terdapat penyampaian informasi oleh Paham? Baik, kalau sudah paham, selanjutnya Mister akan minta kalian untuk mengisi satu refleksi. Refleksi kalian nanti bisa isi. Lalu hasil refleksi ini Mister minta kalian untuk di Google Classroom. Dari hasil refleksinya, Mister minta kalian silakan upload hasilnya ke Google Classroom yang sudah Mister buat. Selanjutnya, untuk materi minggu depan itu kita akan mempelajari tentang teks ceramah, tapi sudah masuk kepada topik tentang struktur teks ceramah dan unsur kebahasaan teks ceramah. Nah, di akhir pembelajaran ini Mister ada game buat kalian. Bukan game, ini refleksi otak. Dari kita relaksasi, awal sudah relaksasi, kita relaksasi terakhir di pertemuan kali ini. Oke? Bahagia. Sekali lagi, Mister minta terima kasih buat hari ini, di mana kalian sudah berpartisipasi dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, Mister berharap materi hari ini bisa kalian pahami dan kalian terapkan, bisa berdampak buat kalian ke depan. Nih, oke? Jangan lupa untuk mengerjakan refleksi dan mempelajari materi apa?
Demikian pertemuan kita hari ini. Bisa minta tutup dalam doa. Silakan berdoa. Terapis. Greeting. Afternoon and thank you, Mr. Sani. Thank you, terima kasih. Terima kasih.